Oke, kita langsung mulai. Cek sound dulu, kedengaran suara Pak? Kedengaran Pak? Kedengaran Pak, kedengaran. Kedengaran ya. Oke, saya buka. Langsung saja kita mulai. Yang lain bisa menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi malam ini kita kuliah virtual. Jadi untuk selanjutnya minggu depan dan sampai terakhir itu pertemuan kita dilakukan secara virtual ya, lewat Zoom ya. Jadi mulai minggu ini sampai minggu terakhir ya kita virtual lewat Zoom setiap jam 8 malam ya, hari Jumat ya. 8 malam hari Jumat. Materinya di pertemuan Zoom kita ini itu adalah praktekum penggunaan Pentaho Data Integration ya, Pentaho Data Integration, di mana di tutorial yang pertama di YouTube Pak itu yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu sudah dijelaskan apa itu Pentaho Data Integration atau KETL. Kemudian yang kedua kita sudah bagaimana mengkoneksikan antara Pentaho Data Integration dengan database MySQL. Oke, nanti seterusnya kita akan menggunakan database MySQL ya. Oke, sebelum dilanjut saya minta itu videonya dibuka semua ya, menandakan kehadiran kalian ya. Jadi ini langsung di absen nanti seperti biasa, kehadiran itu kalau muncul orangnya ya. Jadi kalau misalnya foto dianggap tidak hadir ya. Oke, di materi 1 dan 2 apakah sudah dicoba kalian penggunaan tools Pentaho-nya? Ada kendala, ada masalah? Karena nanti di malam ini kita akan malam ini dan seterusnya kita akan praktek ya, praktek penggunaan tools Pentaho Data Integration ya. Untuk konsep BI-nya, Business Intelligence, itu saya rasa sudah cukup ya. Jadi langsung kita pertemuan yang ketujuh ini itu praktek penggunaan Pentaho Data Integration ya, salah satu tools untuk ETL, Extract Transform Load ya. Selain dari Pentaho Data Integration, tools untuk ETL ini ada yang namanya keluaran dari Microsoft ya, keluaran dari Microsoft itu ada di SQL Server Integration Service namanya, SSIS ya. Itu juga merupakan tools untuk ETL, Extract, Transform, dan Load ya. Oke, ada kendala di materi 1 dan kedua? Saya harapkan kalian sudah install ya. Nanti ada tugasnya ya, tugasnya itu nanti berupa praktikum kalian menyelesaikan tugas kasus ya, berupa transformation ya. Nanti yang dikirim itu berupa file KTR ya, extension dari transformation yang dibuat ya, itu berupa file format KTR ya, KETL transformation ya, itu tugasnya ya. Jadi kalian harus download, harus ada di komputernya ya. Jadi benar-benar dipraktekkan ya. Jadi malam ini kita masuk ke penggunaan beberapa step ya. Jadi malam ini kita penggunaan bagaimana mengambil data di Excel ya, kemudian melakukan pra-processing ya, pra-processing atau pre-processing ya, pembersihan data ya, kemudian ada proses penambahan atribut baru ya. Ini kita ajarkan di malam ini ya. Jadi diperhatikan, nanti ada tugasnya nanti ya. Di tugas ada nanti yang kalian kumpul di minggu depan ya. Jadi harus diperhatikan ya. Jadi saya harapkan itu sudah di-download ya, tools Pentaho Data Integration-nya. Sebelum saya lanjut, ada masalah dengan apa sudah semua diinstal dan sudah bisa digunakan Pentaho Data Integration-nya? Atau ada? Oke, saya anggap sudah bisa ya, bisa semua ya. Dan sudah dicoba ya? Sudah, Pak. Oke, di malam ini kita akan mengekstrak ya, mengekstrak data. Formatnya kalau di latihan kemarin itu formatnya CSV file ya. Nah, malam ini kita bagaimana mengambil atau mengekstrak data berupa format Excel ya. Jadi berupa format Excel. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah contoh file Excel. Saya buka dulu.
Slide yang Pak share tampil ya? Iya, Pak. Tampil ya, oke. Oke, ini ada satu buah file Excel, ya, file Excel yang berisi sebuah tabel, ya, tabel transaksi. Di sini ada beberapa kolom, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kolom, ya. Ada 6 kolom, nanti kita ambil datanya di Excel ini, ya. Posisi datanya itu ada di set 1, ya. Posisi tabel ini ada di set 1. Jadi kita akan mengambil data yang ada di dalam Excel, ya. Mengambil data yang ada di dalam Excel. Ini file name-nya itu adalah transaksi dari format Excel. Oke, sekarang kita langsung praktek penggunaan pentahunnya. Diperhatikan ya, diperhatikan penggunaan pentahunnya. Oke, untuk memulai membuat transformation, klik kanan, ya, kemudian fill new. Oke, akan tampil di ruang kerja kita. Inilah proses untuk melakukan proses transformation, extract, transform, dan loading. Ya. Oke, yang pertama tujuan kita adalah extract atau mengambil data yang ada di dalam file format Excel. Ya. Berarti kita ambil di input, ya, di dalam input, kemudian kita cari step, ya, kita cari step yang sumber datanya adalah Microsoft Excel. Ya. Kalau di tutorial yang sebelumnya, formatnya adalah CSV file input. Ya. Kalau berupa database, ya, apakah MySQL, apakah Oracle, ya, atau SQL Server, itu sumbernya table input. Ya, sumbernya table input. Oke, di malam ini kita sumber datanya itu adalah format Excel. Berarti saya ambil Microsoft Excel input. Saya letakkan stepnya di sini. Ya. Jadi ini fungsi step ini untuk mengekstrak data Excel ini. Ya. Ekstrak data Excel ini. Oke, diperhatikan. Kita atur saja propertiesnya. Langsung saya atur propertiesnya. Double klik di stepnya. Oke. Stepnya saya ambil, saya ketikkan misalkan tabel transaksi. Excel. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan? Ya? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ini nama stepnya. Pak. Ya, oke. Ini nama stepnya. Nama stepnya itu sesuai dengan terserah apa saja ya. Yang penting menggambarkan isi di step itu apa ya. Nah, saya misalkan ini adalah step name-nya itu adalah tabel transaksi Excel. Ya, tabel transaksi Excel. Nah, kemudian kita atur propertiesnya. Ini lihat karena kita versi Excel-nya 2007 ke atas ya. Jadi kalian pilih Excel 2000 ya. XLXX ini ya. Kalau kalian pilih ini, lihat versi Excel-nya ya. Tapi sekarang rata-rata 2007 ke atas. Jadi pilih ini ya. Kemudian kita browse, cari lokasi file ini, transaksi ini ya. Jadi kita browse filenya, kita cari lokasinya. Di sini saya nyimpan di input. Oke, ini ada transaksi Excel ya. Saya ambil. Oke, jadi tahap pertama step name-nya ya, kita tuliskan nama step-nya ya. Kemudian atur versi Excel-nya ya, versi Excel-nya, engine-nya. Kemudian cari filenya berada di mana ya. Selesai, baru klik tombol add ya. Klik tombol add, nanti akan masuk di select file. Nah, ini untuk mengkoneksikan ke Excel ya, untuk mengkoneksikan ke Excel. Oke, ini posisi di tab file ya. Kemudian pindah ke tab sheet ya, pindah ke tab sheet. Jadi setelah kita mengkoneksikan ke filenya, kita pindah ke sheet-nya. Ya. Kenapa? Karena di Excel itu bisa lebih dari satu sheet-nya ya. Kita lihat datanya itu berada di sheet 1 ya. Berarti kita pindah ke sheet, kita atur sheet-nya adalah sheet 1 ya. Dengan cara ya, klik tombol get sheet name ya, kita get. Kalau dia terkoneksi berhasil ya, tadi file tadi akan muncul ini ya. Ini ada 3 sheet ya, sesuai dengan filenya ada 3 sheet ya. Nah, posisi data kita itu ada di sheet 1. Kalau di sheet 2 berarti definisikan sheet 2 dan seterusnya ya. Jadi sumber data kita ada di sheet 1. Kita klik pindahkan di your selection. Berarti posisinya ada di sheet 1. Ingat, diperhatikan ini ya.
Kalau tidak diperhatikan nanti tidak bisa mengambil data di Excel. Klik OK. Nah, kemudian sheet name sudah dapat. Nah, sekarang lihat ada start row sama start column. Nah, jadi posisi dimanapun Excel, ya kita bisa diambil. Ya, kita bisa ambil. Lihat posisi field-nya nomor transaksi, fokusnya di nomor transaksi. Ya, posisinya nomor transaksi kita fokuskan. Itu berada di baris 2. Ya, berada di baris 2. Baris berarti row ya. Baris berarti row. Kemudian berada di kolom B. Ya, baris kedua kolom B, ya posisinya nomor transaksi, ya field yang pertama. Karena tujuan kita mau mengambil nomor transaksi, kode barang, nama barang, stok awal, in dan out. Nah, field ini akan kita ambil. Nah, caranya posisi startnya, ya itu di baris yang kedua, kolom ke B. Nah, indeks ya di Excel, ya indeks itu dimulai dari 0. Indeks itu dimulai dari 0. Jadi dia mengambil berdasarkan indeksnya. Baris yang kedua berarti indeks berapa ini? Baris kedua berarti indeks ke? Ya, satu Pak. Satu, karena indeksnya dimulai dari 0. Ya. Yang satu ini 0, yang dua ini 1. Nah, lihat, berarti barisnya indeks ke 1. Kolomnya indeks berapa? 2. Kolom? 1, Pak. 1 juga. A-nya 0, B-nya 1. Paham ya? Jadi ya, posisinya berada di indeks ke 1, baris ke 1, dan kolom ke 1. Kita balik lagi ke tahunya. Ya, berarti startnya barisnya row itu 1, ya. Kolomnya berarti 1 juga. Ya, paham ya? Jadi kita definisikan sheet-nya, ya, kemudian 1 barisnya dan kolomnya kolom ke 1. Indeksnya ini ya. Selesai. Jadi filenya sudah, sheet-nya sudah diatur. Kita pindah ke tab field. Ya, kita pindah ke tab field. Nah, field ini untuk ngambil field-nya. Kalau posisi definisi sheet-nya sama indeksnya benar, waktu kita klik tombol get field from header, itu akan muncul di sini kalau benar posisinya, ya. Jadi saya klik ini get field from header. Nah, benar kan? Kode barang, nomor transaksi, kode barang, nama, stok awal, in dan out. Berarti field-nya berhasil kita ambil, ya. Field-nya berhasil kita ambil, ya. Kita cek, ya, dengan cara klik preview row. Oke. Nah, berarti datanya berhasil diambil, ya. Data Excel-nya berhasil kita ambil. Nah, ini untuk mengekstrak data dalam format Excel, ya. Jadi datanya ini, Excel ini sudah berhasil kita ambil. Nah, ya. Ini data Excel-nya. Ya, kolomnya sama, sesuai, ada nomor transaksi, ada kode barang, ada nama barang, ada stok awal, in dan out. Nah, ya. Maksud dari pre-processing Pak tadi, ya, karena di dalam Ventaho kita bisa melakukan cleaning data, ya, bisa melakukan cleaning data, standarisasi. Kita lihat di sini, di nomor transaksi, ya, ini kan hanya 1 digit kan, 1, 2, 3 dan 5. Tetapi di Ventaho-nya, ya, datanya ada 2, ada desimalnya, ya, ada desimalnya, ya, ada komanya, ya, 1, 0. Nah, ini bukan ini yang kita mau. Kita mau adalah hanya satu digit, ya, berupa angka 1 dan seterusnya. Kemudian lihat di sini di in, itu ada data yang 0, ya, karena di datanya itu ada data yang kosong, ya. 0 ini bukan ini yang kita harapkan. Nah, 0 ini bisa kita ubah, misalkan kita ganti dengan angka 0, ya. Jadi yang 0 ini kita ganti 0, ya. Itu bisa dilakukan di Ventaho. Kemudian di sini lihat ada stok awal. Berarti kita juga bisa menambahkan 1 buah kolom baru, ya. Bisa menambahkan 1 field baru, yaitu apa? Stok akhir, ya. Stok awal bisa kita tambahkan, stok akhir bisa ditambahkan di dalam Ventaho. Nah, itu maksud dari pre-processing, ya. Ada proses transformation, ya, kita bisa melakukan cleaning data, standarisasi data, ya. Bisa menambah kolom, bisa menghapus kolom, ya, bisa mengubah suatu nilai di dalam sebuah kolom atau field, ya. Oke, sudah berhasil di sini previewnya, kita close, ya. Jadi ini proses pengambilan data di Excel tadi, klik OK. Oke, ini mengambil data dalam format Excel, ya. Berarti step ini sudah terhubung ke Excel ini, ya. Jadi untuk manipulasi data yang ada di Excel ini kita lakukan di dalam step namanya tabel
transaksi Excel. Oke, sampai sini bisa ngikutin kira-kira. Jadi kalau ada tugas mengambil data format Excel, itu bisa kalian lakukan, ya. Karena nanti tugasnya mungkin posisinya bukan di sini, ya. Posisinya mungkin bisa Pak letakkan di sini, bisa Pak letakkan di sini, atau dalam satu sheet ini ada banyak tabel, ya. Ini tabel transaksi, mungkin di sini ada tabel barang, mungkin di sini ada tabel pelanggan. Nah, gitu bisa kita ambil, ya. Bisa kita ambil posisinya dimanapun, asal memahami posisi baris dan kolomnya, ya, sesuai yang kita definisikan tadi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Videonya ditampilkan, ya, karena ini Pak proses merekam bukti kehadiran, ya. Jadi untuk seterusnya kita kuliahnya mulai minggu ini sampai minggu terakhir itu adalah via Zoom, ya. Jadi kita praktekum. Jadi kalau malam ini sudah lewat, ya, terlambat, tidak ngikutin, maka untuk selanjutnya akan susah ngikutin, ya. Nah, dari awal dulu, ya. Izin Pak, tabel ya. transaksi. Silakan, ada yang tanyakan? Izin Pak, Ya. tabel yang transaksi Excel itu nggak ada Pak. Oh, ini nanti Pak share, ya. Nanti Pak share contohnya. Ini contoh Pak buat, ya. Nanti Pak share. Ya. Nanti Pak share di, ya nanti Pak letakkan di, langsung saja ya, Pak letakkan di grup ya. Oke, saya share dulu di grup. Ya bisa, ya. Oke, sudah Pak letakkan di grup ya, bisa diambil di grup. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Sebelum dilanjutkan, bisa kira-kira Excel? Ya, Ini nanti. Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Tadi kan kalau ngambil tabel dari satu sheet itu ada banyak tabelnya Pak. Itu berarti batasnya pakai apa Pak? Indeks, misalnya indeks 1, Iya. pakai koma. Jadi misalkan di dalam sheet ini kan tabelnya banyak nih. Nah, berarti kalau kita mau mengambil, misalkan ada 3 tabel di sini, ya. Berarti ada 3 tabel. Di pentahunya berarti kita buat 3 step, ya. Step yang pertama mungkin ngambil tabel transaksi, ya. Step yang kedua mungkin ngambil tabel barang. Step yang ketiga ngambil tabel pelanggan. Nah, untuk mengambilnya, ya, lihat posisi indeksnya tadi, ya. Sheet-nya sheet 1, ya, kalau dia posisi di sheet 1, ya. Kemudian indeksnya, misalkan di sini tabel barang misalkan, ya, di sini kode barang Pak letakkan di sini. Berarti kita lihat posisi indeksnya. Baris ke berapa ini? Kalau 21. 20. 20. Kolomnya? 20 juga. 5, kolomnya. 5 Pak. 5 Pak. Dari A ya? Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti indeksnya kolomnya ke 5, ya, barisnya ke 20. Paham ya? Ya, misalkan di sini ada kode barang misalnya. Jadi kita ambil posisi kode barangnya. Di sini nama barang, di sini satuan dan seterusnya. Ya, kita lihat posisi kolom yang pertama. Paham ya? Kalau seandainya posisi datanya ada di sheet 2, berarti definisikan di sheet 2. Ya, tinggal letakkan posisi kolomnya. Ya, dimanapun posisinya bisa diambil. Paham? Oke? Ya Pak. Ada lagi? Sebelum dilanjut? Tidak ada? Bisa ngikutin? Saya? Oke, kita lanjut sekarang. Sekarang kita menggunakan satu step, ya. Saya tambahkan satu step namanya select, ya. Select value. Nah, ini satu step select value, ya. Jadi kalau kalian ingin mengurutkan kolom yang ada di dalam sebuah tabel, misalnya posisi tabelnya kan di dalam sebuah tabel posisi kolomnya kan tidak beraturan posisinya. Itu kita urutkan bisa menggunakan select value, ya. Jadi kita bisa menggunakan select value untuk mengubah tipe data, ya. Untuk mengubah tipe data
Ya kan, di dalam Pentaho kan kita bisa melakukan proses standarisasi kan. Jadi standarisasi itu untuk mengubah tipe data, mungkin format datanya beda-beda, mungkin satu di CSV tipenya beda, Excel tipenya beda, MySQL tipenya beda. Itu kita bisa standarisasi tipe datanya menggunakan select value. Ya, misalnya tadinya berupa number, ya, kita bisa ubah tipenya berupa integer, ya, atau float dan seterusnya. Ya, jadi untuk mengubah posisi urutan dari kolom, mengatur posisi kolom dalam tabel bisa menggunakan select value, menambah kolom baru, bukan menambah kolom baru, mengubah tipe data, ya, bisa dilakukan di select value, ya, bisa dilakukan di select value. Oke, kita langsung saja contohkan. Tarik hop. Jadi hop ini penghubung, ya, penghubung antara dua buah step, ya. Hop ini penghubung antara dua buah step. Ya, ingat, setiap kali ada dua buah proses itu harus dikasih hop. Kalau tidak ada hop ini, datanya tidak ngalir. Ya, jadi kalau kalian latihan, kok datanya waktu di preview tidak muncul, Pak? Dia proses Pentaho ini di transformation ini itu aliran data, flow ya. Ini adalah flow. Jadi ini posisi awalnya, tabelnya dari Excel, kita mau proses. Nah, kita alirkan datanya. Ya, data ini sumbernya dari sini. Ya, oke, sekarang kita ubah select value-nya. Saya double klik. Nah, ya, ini aturan select value. Saya mau mengubah tipe data nih. Saya mau mengubah tipe data. Tadi saya close dulu. Di sini saya mau ubah, saya preview dulu di yang pertama. Ups. Dia tidak bisa, langsung ubah saja dulu, ya, karena harus diisi dulu. Oke, kita lanjut sebentar ya. Jadi di sini untuk mengubah tipe data, ya. Jadi select view kita bisa mengubah tipe data. Caranya di metadata, ya. Nah, yang Pak bilang tadi ada mengatur posisi urutan kolomnya. Kalau tidak beraturan, ya, itu di select atau alter, ya. Jadi bisa kita atur. Saya tes ya, saya cek get field to select. Nah, ini datanya ambil. Misalkan posisinya, namanya ada di setelah nomor transaksi dan seterusnya. Itu bisa diatur posisinya. Ya, kita bisa mengatur posisi tampilan. Saya coba dulu satu ya. Saya coba satu, misalkan stok awal itu berada setelah kode misalnya. Saya atur dengan cara saya tekan tombol kontrol, ya, kemudian saya tekan tombol panah atas, ya, saya geser. Nah, itu lihat posisinya berubah, ya. Yang tadinya di bawah nama, sekarang posisinya ada di bawah kode. Saya cek, kita cek dulu, preview, kita preview. Oke, sekarang urutannya sudah berubah di sini, ya. Jadi kalau seandainya kolomnya tidak beraturan, posisinya, ya, bisa menggunakan step yang namanya select value, ya. Saya atur lagi, saya balikan lagi ya, stok awalnya setelah nama, ya. Tekan kontrol, ya, tekan kontrol sama panah bawah, tinggal digeser saja, ya. Mau pindah ke atasnya, ya, tekan kontrol panah atas, ya. Oke, sekarang tujuan kita adalah mengubah tipe data, ya, mengubah tipe data, ya. Tipe data yang kita ubah, berarti kita pindah ke tab metadata, ya. Kalau untuk menghapus, pilih tab remove, ya, menghapus field-nya. Nah, sekarang kita mengubah tipe data. Caranya, pilih tab metadata, kemudian klik get field to change. Get field to change. Nah, sekarang kita ini, misalnya mau mengubah nama field-nya misalnya. Field-nya harus diseragamkan. Kita ganti di rename. Ya. Misalkan nomor transaksinya diubah misalkan. Kita ubah no trans misalnya. Ya. Bisa diubah di sini. Ya, bisa diubah di sini, jadi no trans. Ini untuk standarisasi, ya, standarisasi. Jadi pada saat kasusnya kemungkinan kan tipe data di dalam sebuah tabel itu beda-beda, nama field-nya juga beda-beda. Bisa kita seragamkan di select value, ya, bisa kita seragamkan di select value. Di sini saya hapus saja, ya, tidak saya ubah. Sekarang kita mau ubah tipe datanya. Oke, nomor transaksi itu tipe datanya kita ganti dengan string. Ya, karena kenapa string? Walaupun dia berupa angka,
Karena nomor transaksi itu tidak dilakukan proses operasi aritmatika, ya. Kalau kita tipe datanya integer atau number, bisa-bisa nanti nomor transaksi bisa terjumlahkan, bisa dikalikan, ya. Makanya rupanya tipe data untuk kode, nomor telepon, ya, walaupun berupa angka yang tidak dilakukan proses operasi aritmatika, itu tipe datanya string atau teks, ya. Oke, kode transaksi juga kita ubah string, nama barang itu kita ubah string. Nah, di sini bisa kita ubah tipe datanya. Kemudian stock kita ubah integer, in juga kita ubah integer, out kita ubah integer. Nah, panjangnya juga bisa kita ubah. Misalkan nomor transaksi 4 panjangnya, kemudian kodenya 6 digit, kemudian nama barang itu ada 20, stoknya mungkin 4 dan 4, ya. Oke, lihat tadi di waktu di preview data awalnya tadi nomor transaksi ada 1.0, ya. Nah, padahal itu bukan itu yang kita harapkan kan? Berarti formatnya kita ubah, ya. Formatnya hanya 1, ya. Jadi kita pilih pagar 1. Berarti dia hanya 1. Nolnya akan desimalnya akan hilang, ya. Kode juga, kode tadi tidak ada ya kode. Satu lagi apa tadi? Nama stok awal, stok awal. Stok awal juga, ya, kita hapus desimalnya. Semuanya kita hapus desimalnya. Jadi ubah di format. Oke, ini adalah fungsi dari step select value. Ya, jadi dipahami, ya. Di select value kita bisa mengubah tipe datanya. Ya, kita bisa mengubah standarisasi kan. Kalau ngambil data kan bisa dari berbagai sumber kan, tabelnya kan. Nah, kemungkinan tipe datanya beda-beda. Nah, kita seragamkan. Seragamnya pakai select value, ya. Kemudian mengubah tipe data, formatnya juga bisa kita ubah, ya. Nama field-nya atau kolomnya bisa kita ubah juga menggunakan step yang namanya select value, ya. Menggunakan step namanya select value. Kalau sudah, kita klik OK. Oke. Nah, sekarang step yang kedua itu adalah mengubah tipe data. Nah, kita cek sekarang, ya. Kita cek di sini preview. Nah, sekarang datanya sudah berubah, ya. Yang tadinya ada desimal 1, 2, 3, 4, proses sudah, ya. Kemudian ini juga tadi ada desimal 10.0, 20.0, ini juga desimal sudah bersih, ya. Sesuai dengan data sumber Excel yang kita ambil tadi, ya. Oke, itu fungsi dari select value, ya, fungsi dari select value. Kita lihat perbedaannya di data yang awal tadi, ya. Kita klik preview. Jadi perbedaannya. Oke, ini data awalnya belum bersih, ya. Data awal belum bersih, masih ada desimalnya. Ini masih ada desimalnya, ini masih ada desimalnya, ya. Jadi untuk melakukan proses pre-processing, kita bisa menggunakan step yang namanya select value, ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Karena ini ya, untuk di Pentaho ini ya, itu step by step, ya. Nah, tadi kan Pak error tadi ya. Error tadi. Karena apa? Karena ini belum diselesaikan. Ya. Jadi untuk membuat stepnya jangan kalian langsung misalkan membuat sebuah step. Semua stepnya letakkan di sini, tidak bisa. Ya. Kita satu persatu sesuai dengan step by step. Selesaikan step pertama berhasil, lanjut step berikutnya berhasil, lanjut step berikutnya berhasil. Begitu, mengalir terus, ya. Kita tidak bisa meletakkan semua stepnya ada di sini. Ya, nanti kita tidak bisa melakukan cek apakah berhasil atau tidak proses yang kita lakukan. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan, silakan. Silakan. Sambil Pak absen. Upload videonya. Pak. Ya, silakan. Ini Pak, apa tuh videonya putus-putus tadi tuh? Rekamannya bisa diupload di Earning nggak? Rekaman videonya. Putus-putus. Putus-putus apa di tempat kamu yang putus-putus? Yang lain putus-putus nggak? Saya Pak, putus-putus Pak. Hujan. Oh, hujan. Oke. Nanti Pak usahakan ya. Usahakan. Iya Pak. Mudah-mudahan terekam deh. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Tanyakan, silakan. Mati.
Silakan. 38. Masih ada yang belum masuk itu. Ada berapa kita nih? 50-an. Ya. Saya Pak, Ya silakan si takdir. ini Pak kan tugas tutorial yang kedua sudah saya kerjakan. Oh. Nah pas di run itu error. Nah itu tadi Pak bilang tadi kan step by step ya, step by step. Ya. Kalau step pertama berhasil, ya mudah-mudahan step yang berikutnya itu berhasil, ya. Nah kalau dia gagal, berarti posisi gagalnya itu di step yang berikutnya tadi, ya. Nah errornya di mana itu? Errornya di mana itu? Errornya begitu run Pak. Ya posisi errornya di mana? Posisi errornya di tabel PyTennis. Oke, yang di tutorial yang kedua itu koneksi ke database MySQL ya, koneksi ke database Ya, MySQL. Ingat, waktu membuat objek koneksi ke database MySQL itu berhasil atau tidak? Diklik tombol tes atau Berhasil. tidak? Berhasil. Berhasil Pak. Berarti kesalahannya kemungkinan ada di query-nya, ya. Waktu dibuka file CSV Titanic-nya berhasil atau tidak di preview? Berhasil di preview Pak. Berhasil, ya. Kemudian ke tabel output-nya kan? Tabel output. Nah, di tabel output itu kemungkinan ya kesalahannya ada di SQL-nya. Ya. Kesalahan. Coba dibuktikan dibuka di tabel database MySQL-nya, ya, tabel yang ada di dalam database MySQL-nya itu terbentuk enggak kolom-kolomnya atau tabelnya? Tidak terbentuk Pak. Nah, berarti gagal di query-nya itu. Iya gagal di query. Gagal di query ya, nanti dicek ulang. Ada. Cek ulang, ya. Hotspot ada. Oh ya Pak, Oh, DM ada. Ada. untuk versi MySQL-nya harus versi berapa Pak? Nanti Oh, harus 5,6 harus ada 7,2. masalah. Kalau bisa yang baru ya, kita yang terbaru. Ya. Kalau ada yang lama nggak masalah, ada apa-apa. Ini yang Pak. Oh iya ya Pak, berarti tidak masalah di sini. Nggak masalah. Oke. Ingat untuk koneksi ke MySQL harus ada konektornya, ya. Koneksi Ya, Pak. ke MySQL harus ada ke konektornya. Konektor Yang lain itu silakan. Ya. konektor itu ada dua versi kan Pak? Versi 8,0 dan 5,2 kalau tidak salah tadi. Iya, mana pakai yang mana kau bisa download ya? Dicoba. Iya baik Pak. Oke. Yang penting waktu dites, waktu koneksinya berhasil. Kalau Berhasil, dia Pak, waktu, koneksi. nah, sudah aman, sudah. Nah, kalau itu bisa aman. Ya. Yang lain silakan. Jadi berarti. Ya. Yang penting koneksinya sudah berhasil. Ya. Yang lain silakan. Hujan nih, lagi hujan di luar ya. Ini ada di Palembang ya lo, apa ada di dusun juga? Ada yang di dusun Pak. Sinyalnya lumayan ya, kuat juga ya. Yang penting bisa ngikutin. Ya Pak. Oke. Ada yang tanyakan sampai di sini? Kita mau cepat ya, biar tidak apa hemat kuota kalian ya. Hemat kuota. Silakan. Aman sampai di sini ya. Selanjutnya kita mengubah ya. Nah, ini lihat, saya preview ulang. Sekarang kita kemungkinan kalau kalian ngambil data ya, apalagi yang berhubungan dengan data mining ya, nanti kalian mengambil topik tentang data mining. Data mining kan ada pre-processing ya, ngolah data ya, atau data scientist ya, data science itu ngambil data, ekstrak data. Ya kemungkinan datanya ada yang nol ya. Nah, data yang nol itu tidak boleh kalau data mining ya. Nah, datanya bisa kita buang ya, atau kita ganti. Nah, dalam kasus ini nol ini kita ganti dengan nol ya, mewakili nol ya. Jadi nol ini kita ganti dengan nilai nol. Berarti maksudnya ya di stok awalnya 10, dia masuknya 0, keluarnya 1 ya. Maksudnya ada stok dari pembelian dari supplier ya. Kalau ini dikirim ke distribusi atau dibeli oleh pelanggan, itu out ya. Nah, data 0 ini kita buang, kita ubah dengan nilai 0 ya. Oke, kita lanjutkan. Kita bisa menggunakan step yang namanya untuk mengecek value ya, mengecek value. Jadi kalau susah nyari di ini ya, ini kan stepnya banyak kan, di input kemudian di output. Jadi kalau sudah hafal nama stepnya, tinggal cari saja di searching ya, tinggal cari di searching. Kalau misalkan cari if field value is null, nah, ada semua ya. Ini untuk ngecek
jika field atau value, ya, value yang ada di dalam kolom atau field itu null, ya, itu null, kita ambil step-stepnya. Nah, jadi untuk ngecek kalau ketemu null maksudnya, ya. Jadi logika if-nya itu jika ketemu null yang ada di dalam sebuah kolom atau field, ya, mau kita apakan? Mau kita apakan? Oke. Sekarang kasusnya jika ketemu null, datanya kita ubah dengan 0, ya. Saya tarik hop, jangan lupa ingat hopnya harus dibuat, ya. Kalau tidak dialirkan, maka tidak akan tampil di sini, ya. Datanya tidak ngalir. Oke, saya ubah if field value is null. Ini settingnya, ya. Stepnya misalkan mengubah nilai 0. Oke. Ini lihat. Kolom yang 0 itu ada 2. Ya, kolom yang 0 ada 2. Jadi kita definisikan, kita lihat di sini select field, ya, dicek supaya bisa aktif di sini. Ini saya klik tidak aktif. Saya klik select field, ya, berarti dia aktif. Nah, field yang mau kita ubah kalau ketemu 0, ya, select value, oke, get field yang mau kita ubah, saya besarkan dulu ya, besar saja. Nah, ya, get field, muncul semua fieldnya. Yang mau kita ubah adalah in dan out, ya, dalam field in dan out, ya. Jadi di sini saya hapus, ya, saya hapus dulu. Bentar. Ini saya klik, saya hapus dulu, tekan del saja, ya. Jadi klik di kolom angkanya 1, hapus del, atau klik kanan, ya, klik kanan. Di sini klik kanan juga bisa, ya. Nah ini, ya, bisa di delete, nah ini, ya, bisa di delete. Oke, jadi yang kita butuhkan hanya in dan out, karena 0 itu ada di field in dan out. Nah, lihat di sebelahnya replace by value, berarti kalau ketemu 0 di dalam kolom in dan out, kita ganti dengan 0 misalkan. Kita ganti dengan 0. Ya, berarti kalau ketemu 0 di kolom in dan out, ganti dengan 0. Itu maksudnya, ya. Paham, ya? Jadi kemungkinan kan kita ngambil data, ya, ada yang 0, ada user yang lupaan ngisinya. Nah, itu 0 itu tidak boleh. Ya. Kalau di data mining, ya, atau data scientist, data yang 0 itu bisa diganti dengan nilai rata-ratanya, ya. Misalkan di sekian ribu data ada umur itu ada 100 orang yang tidak diisi. Nah, itu tidak boleh di data mining, ya. Berarti harus kita isi. Misalkan kita isi dengan rata-rata dari seluruh datanya umurnya, ya. Bisa kita menggunakan step yang namanya if field value is null. Kalau sudah klik oke, ya. Berarti sekarang kita cek, ya. Kita cek. Klik kanan, ya. Ingat untuk melihat setiap proses diaktifkan, diklik, ya, diklik, ya. Ini nanda aktif, klik kanan, ya. Kemudian klik preview, ya. Oke, sekarang datanya sudah berubah, yang nolnya sudah hilang, ya, diganti dengan 0. Paham, ya? Itu pre-processing. Jadi datanya sudah bersih. Yang tadinya ada 0, sekarang sudah kita ubah nilainya dengan 0. Oke, paham sampai sini? Step untuk mengecek jika ada 0 di dalam suatu tabel, ya. Jika ada 0 di dalam suatu tabel, ya. Ingat, ini proses ini tujuannya apa? Tujuan kita itu adalah mengambil data dari sumber, mau kita simpan ke dalam sumber yang baru, ya, sumber tujuan, ya, mau kita simpan ke dalam database tujuan atau tabel tujuan. Nah, sebelum disimpan ke tabel tujuan, itu datanya harus benar-benar bersih. Dari yang awalnya belum bersih, kita lakukan proses di transformation-nya, dapatlah data bersih di tujuannya nanti, ya. Itu prosesnya, ya. Jadi kalau kalian tertarik di penelitian tentang data warehouse, itu bisa menggunakan tools Pentaho Data Integration, ya. Data warehouse itu kan mengambil data-data yang ada di dalam, ya, sumber-sumber yang berbeda. Itu di materi business intelligence kita itu, ya. Di materi konsep itu, data warehouse itu, ya. Jadi tujuan akhirnya itu benar-benar sudah bersih, ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Sebelum dilanjut, close. Selanjutnya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita menambahkan kolom baru. Nah, ini menambahkan kolom baru,
ya. Kolom baru yang akan kita tambahkan itu adalah nomor transaksi ini stok awal. Berarti kita mau menambahkan kolom baru yaitu stok akhir. Nah, berarti stok akhir itu di sini stok akhir berarti apa itu? Didapat dari mana itu? Dari in dan out barang, Pak. Oke, dari kalau dia Awal, in, out. Oi, stok awal dikurang out ditambah dengan in. Ya, jadi kalau dia in berarti bertambah, kalau dia out berarti dia berkurang. Berarti kita membuat sebuah field baru. Ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan di sini bisa menggunakan yang namanya step. Nah, kita bisa buat JavaScript di sini. Ya. Jadi kalau ada proses-proses tertentu yang membutuhkan coding, ya kita bisa menggunakan coding JavaScript. Ya. Oke, saya ambil coding JavaScript. Di sini nama stepnya itu adalah modify. Oke, modify JavaScript value. Ya. Saya letakkan di bawah. Jadi ini untuk menambahkan kolom baru. Jadi saya tarik stepnya. Hop. Oke. Jadi untuk menambah kolom baru, saya dapat klik, stepnya saya ubah, misalkan sesuai dengan nama kasusnya, stok akhir. Oke, stok akhir. Nah, di sini adalah coding JavaScript-nya. Ya. Yang pertama, setelah step name dibuat, kemudian jangan lupa dicek compatibility modenya. Ya, dicek. Nah, oke, sekarang dia berubah muncul di sini. Saya besarkan dulu biar kelihatan. Nah, ini ya. Ini step modify JavaScript. Jadi kita bisa membuat sebuah variabel menggunakan JavaScript ya. Oke, sekarang variabel yang mau kita buat di JavaScript, kalau buat variabel pakai fungsi var ya. Var, kelihatan ya? Var, nama variabelnya atau kolomnya atau field-nya itu adalah stok akhir. Oke. Stok akhir didapat dari mana tadi? Didapat dari stok awal ya. Oke, saya double klik di sini. Boleh diketik. Takutnya kalau diketik kesalahan ya. Jadi saya double klik saja di sini. Stok awal, nah itu integer ya. Stok awal. Kemudian ditambah In. Oke. Saya double klik in. Kemudian dikurang dengan Out. Oke. Nah, ini rumusnya. Ya. Stok awal ya, ditambah in, dikurang out. Saya atur dulu spasinya ya. Oke. Akhir kalimat titik koma di JavaScript ya. Akhir kalimat titik koma ya. Selesai, satu buah variabel sudah kita buat, di mana variabel stok akhir ini itu adalah rumusnya stok awal ditambah in dikurang out ya. Kalau selesai, kita ambil stok akhirnya. Stok akhirnya kita ambil ya, kita jadikan sebagai field. Caranya gimana? Caranya klik tombol get variable. Oke. Ya, get variable. Stok akhir sudah muncul di sini. Ya. Isi stok akhir adalah hasil proses ini. Stok awal tambah in dikurang out. Kalau sudah selesai, klik OK. Nah, sekarang di step di sini sudah menambah satu buah step baru, menambah satu buah kolom baru yang namanya stok akhir. Ya, kita preview, fix launch. Oke, satu buah kolom baru namanya stok akhir. Benar tidak hasilnya? Stok akhir. Oke, 9, 8, oke, 7 itu ya. Oke, itu penggunaan step JavaScript ya, penggunaan step JavaScript ya. Jadi kita bisa menggunakan JavaScript ya, bisa menggunakan JavaScript. Atau bisa juga menggunakan kalkulator. Nah, tapi kalkulator itu agak susah karena banyak prosesnya ya. Karena kita mau jumlahkan dulu, dikurangkan dulu ya. Tapi kalau prosesnya cuma perkalian dua buah variabel ya, penjumlahan dua buah variabel itu bisa pakai kalkulator. Kalkulator ada di sini ya. Jadi untuk membuat field baru bisa, misalkan menghitung diskon, misalnya diskon didapat dari jumlah beli dikurang dengan diskon, itu bisa pakai kalkulator ya. Di sini ada step kalkulator namanya.
Saya coba dulu cek kalkulator. Ya. Kalau cuma 2 variabel atau 3 variabel yang sudah jelas proses rumusnya, ya, bisa kita gunakan kalkulator. Saya tes saja dulu ya. Saya coba dulu. Dari saja. Saya coba kalkulator. Ini cuma untuk melihat isinya saja ya, apa isi dari kalkulator ya. Oke, di kalkulator isinya ini. Nah, ya. Di kalkulator kalau menjumlahkan 2 buah variabel, ada rumusnya, ya. Jadi untuk mengambil, misalkan ada tipe data tanggal, kita mau mengambil bulannya saja, ada di sini, ya. Semuanya ada di kalkulator. Nah, lihat, ya. Ada di sini, ada date, ya. Ada semua di sini. Di kalkulator itu nanti, ya. Itu nanti. Ya. Oke, jadi kalkulator itu bisa juga untuk menambahkan 1 buah file baru, ya, tergantung prosesnya. Oke, sampai di sini. Untuk menambahkan kolom stok akhir. Ada yang tanyakan? Silakan. Ini step by step. Silakan, ada yang tanyakan? Tidak ada? Lanjut ya. Pak, Ya, Pak silakan. mau tanya Pak. Oke, siapa? Untuk Nama? yang hasil, Yang bertanya siapa? untuk yang siapa? Siapa? Tidak kelihatan Pak? Oh, oke. Untuk Ridwan Pak. Ya, silakan Ridwan. Untuk yang hasil stok akhir tadi kan pakai desimal Pak. Yang hasilnya tadi. Ya. Terus untuk menghilangin desimalnya pakai Nah, yang Oke, bagus pertanyaannya. mengubah tipe data lagi ya. Oke, kalau mau ngulangi desimalnya, ada yang bisa jawab? Tadi di stok akhir itu ada desimal ya, ada koma ya? Iya Pak. Kita ke review dulu. Oke, stok akhir. Kita hilangkan desimalnya. Ada yang bisa jawab? Pakai apa? Ayo, Langsung- belum jauh. Langsung merubah di tipe data, Pak. Hah? Mengubah tipe data lagi ya Pak. Pakai apa stepnya? Apa tanya? Stepnya tadi pakai apa? Yang menggunakan mengubah tipe data tadi lagi ya Pak. Iya, nama stepnya apa? Ini nama step kita ubah ya, mengubah tipe data. Nah, step ini namanya apa ini? Select value. Select Ah, value. Select value. ya. Select value. Gunakan select value ya. Ambil satu lagi ya. Ambil satu lagi. Select value. Oke, paham ya? Untuk mengubah tipe data ataupun mengubah format. Berarti ini mengubah format berarti ya? Ini mengubah format ini. Ya. Kita tarik hopnya. Oke, sekarang kita ubah atur formatnya. Format berarti di mana aja? Format ada di metadata ya. Format ada di metadata ya. Tipe data. Nah, kita ambil satu saja. Kalau get berarti seluruh ya. Nah, kita ambil, saya klik di sini satu. Ya, tinggal pilih saja. Apa tadi stok akhir ya? Stok akhir. Satu saja ya. Karena Iya. lain tidak perlu diubah. Kalau di sini nanti seluruhnya akan ditampilkan. Bisa juga ya. Oke, yang kita ubah hanya tipe datanya boleh, tipe data integer. Ya. Tipe data integer, kemudian formatnya. Oke, 1 desimal. Ya. Oke. Sekarang posisi terakhir di sini kan. Data terakhir adalah di select value. Oke. Sekarang datanya stok akhir sudah berubah. Ya. Paham ya? Ya, Pak. Penggunaan select value. Oke, ada lagi silakan. Ada lagi? Kita lanjut yang masih ada 2 step lagi ya. 2 step lagi. Nanti terakhir kita simpan dalam bentuk Excel ya. Ya. Wes, mana ya? Bisa ya? Oke, sekarang step berikutnya. Kita akan membagi datanya. Ya. Ini ada tabel ini, ya, tabel transaksi ini kita bagi jadi 2. Berdasarkan apa? Berdasarkan stok akhir. Ya. Jadi datanya yang stok akhirnya di atas 10, ya, kita pisah tabelnya, kemudian 10 ke bawah, kita pisah tabelnya. Ya. Jadi tabelnya akan dibagi jadi dua buah tabel yang berisi data sesuai dengan filter yang kita buat. Jadi kita bagi datanya, satu tabel berisi stok akhir yang di atas 10, kemudian stok akhir
10 ke bawah, ya. Kita bagi dua sekarang datanya. Jadi outputnya nanti berupa dua tabel, ya. Jadi sumbernya satu tabel, kita bagi jadi dua tabel, ya. Oke, untuk membaginya, memfilternya, kita bisa menggunakan yang namanya filter, ya. Kita bisa menggunakan filter. Oke. Nah ini filter row. Kita bisa menggunakan step yang namanya filter row. Ya. Ini saya tarik saja sini. Ini saya tarik di sini. Ini saya tarik di sini. Oke. Filter row ini kalau kalian belajar bahasa database, ya, belajar database itu ada yang namanya select kolomnya from tabel ini where. Nah itu ya. Where itu filter kan? Nah di sini filter. Ini logikanya. Tools ini merupakan query semua ini, ya. Seperti di select value tadi, itu ada alter, ada select, gitu ya. Itu adalah fungsi query itu sebenarnya, tapi dibuat orang dalam bentuk tools Pentaho, ya. Oke, sekarang kita filter datanya. Oke, saya tarik hopnya, main. Oke, terakhir di sini sekarang. Oke, sekarang membagi data, membagi tabel. Oke, membagi tabel, ya. Kita bagi tabel, sebentar saya cancel dulu, Kita buat dulu penampungnya dulu. Saya buat pakai dummy. Dummy ini do nothing, ya. Do nothing hanya sekedar penampung, ya. Saya buat karena filter ini nanti ada dua, ya. Kalau dia di atas 10, kita letakkan di sini, ya. Di bawah 10 atau 10 ke bawah kita letakkan di sini, ya. Nah, berarti kita bagi dua, ya. Kita bagi dua. Nah, sekarang kita atur sekarang. Atur filternya, membagi nama stepnya tabel, ya. Kemudian jika true, kita bagi. Sebentar, set lupa hopnya, dia tidak muncul kalau tidak ada hopnya. Jika true kita letakkan di sini. Jika false, lihat muncul pilihan true, false, ya. True letakkan di sini, kalau false letakkan di sini. Nah, jadi jika filter ini nilainya true atau false, kalau true letakkan di sini, ya. Kalau false letakkan di sini. Oke, sekarang kita filter. Filternya adalah membagi nama stepnya tabel. Oke, kita lihat kondisi yang akan kita bagi tadi adalah berdasarkan stok akhir, ya. Jadi saya klik ini, fill. Condition, where maksudnya, saya klik fill, muncul fill-nya. Fill yang mau kita tentukan adalah stok akhir, ya. Klik OK, stok akhir. Ya. Jadi stok akhirnya adalah lebih besar, ya. Lebih besar 10, berarti kita pilih lebih besar. Ini operatornya, ya. Ini saya cancel dulu, ya. Ini default-nya sama dengan, ya. Nah, saya ganti dengan lebih besar. Oke, saya ganti lebih besar. Oke, lebih besar apa? Lebih besar, saya lihat value, ya. Saya klik value-nya lebih besar dengan 10, ya. Berarti kalau lebih besar 10, ya, true, dia letakkan di do nothing yang pertama, ya. Diletakkan di do nothing yang pertama, ya. Kalau dia lebih besar dari true, benar, ya. Jadi kondisinya jika stok akhir lebih besar dari 10 benar, maka letakkan di do nothing yang pertama, ya. Kita klik OK. Oke, saya ubah saja, ya, do nothing ini. Saya ubah saja namanya tadi. Saya ubah namanya stok akhir lebih besar 10. Nah, itu namanya, ya. Berarti lebih besar 10 di sini. Kalau false, stok akhir kurang sama dengan 10. Oke, ini namanya yang kedua. Oke, ya. Jika benar, letakkan di sini. Jika salah, letakkan di sini. Ya. Oke, sekarang kita cek. Ya, kita cek di stok akhir. Preview. Oke, quick glance. Stok akhir lebih besar dari 10. Sekarang datanya sudah terbagi dua. Ya. Datanya ini untuk yang lebih besar dari 10. Yang di bawah 10 di mana? Ada di
yang ini. Ya. Default tadi, kita preview. Ini di bawah 10. Nah, di bawah 10. Ya. Jadi datanya bisa kita bagi jadi 2 ya, menggunakan filter ya, menggunakan filter. Jadi seandainya data yang besar ya, mau kita bagi per nilai mahasiswa atau mau kita bagi berdasarkan kelas ya. Jadi mahasiswa kan mungkin kelas Pak ini ada banyak, misalnya ada kelas A, B, C, D ya. Saya mau bagi ya datanya dari kelas A, kelas B, kelas C. Ya, saya bisa menggunakan perintah atau step namanya filter ya. Berarti sekarang datanya sudah terpecah jadi 2 ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan, silakan. Hampir jam 9, silakan untuk semua ya. Jadi pertemuan berikutnya kita praktek ya. Jadi kita praktek terus sampai terakhir nanti. Jadi diikutin ya. Jadi diikutin. Pak bukan menggunakan yang basic lagi ya. Ini sudah berbayar. Ini pakai yang akunnya Bina Dharma ini. Ya. Jadi makanya bisa lama sekarang. Ya. Oke, silakan ada yang tanyakan? Paham di sini membagi data menggunakan step yang namanya filter. Oke, ya. Menggunakan step yang namanya filter, ya. Oke, Gus Triawan, apa stepnya tadi namanya? Untuk membagi data tadi. Gus Triawan? Apa nama? Hah? Soalnya Pak. Oh, enggak jelas. Ngapain kamu? Fokus kemana itu? Ya, fokus ngambil kapo. Merhati ke Pak tadi? Pak kelihatan ya? Kelihatan di sini, jelas ya, Pak jelas ya. Ya, tampilannya besar. Ya, makanya yang tidak muncul videonya itu dianggap tidak hadir, ya. Yang tidak muncul videonya, Pak anggap tidak hadir. Karena kita kelas malam kan? Ini kita kan kelas malam, ya. Jadi muncullah videonya, ya. Jadi kalau cuma ngehidupin zoom-nya kemudian ditinggal, nah berarti Anda kan tidak nyimak, ya, tidak muncul, ya. Jadi luangkan waktu. Jadi mulai minggu ini sampai minggu terakhir nanti luangkan waktu jam 8, ya, sampai jam 9 atau lewat dikit jadi, ya. Mau jam 10 tidak apa-apa ini, ya. Oke, ada yang tanyakan silakan. Bisa sampai sini? Bisa ngikutin kira-kira? Harus dipraktekkan, ya. Nah, ini tugas minggu depan ini, ya. Tugas minggu depan dikumpulkan di e-learning berupa file KTR, ya. Proses yang Pak kerjakan ini. Sumber datanya sudah ada di grup WA. Datanya ada di grup WA, ya. Kalian kerjakan tugas ini, ya, step by step-nya. Nanti di save as, ya, dikirim ke di e-learning. Formatnya itu KTR nanti terakhir kita simpan, ya. Kita simpan formatnya. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan? Silakan. Sebelum dilanjut step yang terakhir, ya habis. Step yang terakhir kita nyimpan ke format Excel, ya. Kita nyimpan ke format Excel. Miki tidak muncul, Dinda Cahyani, M Torik. Dinda munculkan. Panggil lagi Dinda Cahyani. Satu kali lagi Dinda Cahyani. Oke, tidak hadir ya. Rizka, oke. Oke, berarti memang tidak Ada, ada. Pak. Siapa yang ada tadi? Rizka. Rizka. Oke, ada. Dinda berarti tidak muncul. Dinda tidak muncul Ada, Pak. ya. Dinda Antorik ada ya. Oke. Dinda masih Dinda tidak muncul ya. Oke. Ya. Saya rekam. Oke, selesai. Lanjut yang terakhir. Kita simpan ke dalam format Excel ya. Berarti kalau nyimpan berarti kita ambil apa? Kita ambil output ya, loading. Outputnya berarti formatnya yang diminta adalah Excel ya. Excel berarti kita ambil Excel. Kita ambil Excel ya. Ada dua berarti ya. Satu menyimpan data lebih besar 10, satu lagi data kurang dari 10 bawah. Woi, kalian itu tuh. Saya tarik hopnya.
Saya tarik hopnya. Oke. Oke. Jadi kita simpan Excel, langsung saja. Yang pertama tabel lebih Besar dari 10. dari 10 ya. Oke, besar dari 10. Nah, oke. Ini nama stepnya. Kemudian lokasi filenya. Ini file name-nya, kita lokasi filenya. Arahkan kemana menyimpan datanya. Oke. Saya simpan di output. Oke, di sini misalkan tabel lebih dari 10. Oke. Kita save. Oke, kita lihat Excel, nama file, show file name. Oke. Tabel lebih dari 10. Excel-nya 2 kali, ini saya hapus 1 ya. Dihapus saja 1 Excel-nya. Nah, ini hapus saja extension-nya, karena otomatis dia extension-nya Excel ya. Jadi, oke. Ya. Kalau sudah, langsung saja klik OK. Ya, klik OK. Jadi itu menyimpan ke format Excel. Ya. Berikutnya yang kedua. Yang kedua kita ubah. Oke, tabel kurang 10 atau kurang. Oke. Nama filenya, browse, lokasi nyimpannya, tabel 10 atau kurang. Oke. Save. Klik, sebentar, Excel-nya saya hapus juga. Otomatis, oke. Oke, nah, itu saja untuk menyimpan format Excel ya. Cuman ngubah nama stepnya, kemudian lokasi nyimpannya ya. Oke. Nah, sekarang disimpan dulu sebelum dijalankan. Kita simpan dulu. Kalau tadi kan cuman preview ya. Tadi hanya preview per step. Nah, sekarang seluruhnya ya. Kita eksekusi ya. Kita simpan dulu. Saya simpan di output. Misalkan, nah ini lihat. Extensionnya adalah transformation ya. Extensionnya adalah KTR ya. KTR. Oke, KTR. Misalkan tanggal 13. Oke, tanggal 13 ITL. Oke, sip. Jadi nanti tugas kalian itu yang dikumpulkan itu adalah transformation ini ya. Jadi setelah kalian buat step-stepnya, kalian simpan. Itu nanti formatnya adalah KTR. KTR ini nanti kalian kirim ke saya, ya. KTR yang akan kalian kirim ke saya. Klik save. Oke, kalau sudah disimpan, baru terakhir kita running, ya, dengan cara klik run this transformation. Klik run, ya. Lihat ada error atau tidak. Kalau tidak ada error, berarti berhasil nih, lihat, ya. Spoon transformation has finished, berarti berhasil. Kalau dia ada error, berarti ada merah nanti di sini, ya. Oke, sekarang kita cek di folder kita, ya, di folder kita yang ada di folder output. Ada 2 buah tabel sekarang. Nah, ini lihat, tabel 10. Nah, ini data yang 10. Satu lagi tabel lebih dari 10. Nah, ya. Jadi itu proses, ya, transformasi, ya, preprocessing. Ya, dari data Excel yang awal datanya adalah ini, ya. Sekarang sudah kita pecah menjadi 2 buah tabel, ya, tabel ini dan tabel ini. Nah, itu prosesnya, ya. Oke, kalau paham ini mudah-mudahan kedepannya akan paham, ya, kedepannya akan paham, ya. Oke, ada yang ditanyakan? Selesai kita, silakan. Sebelum saya close, jika ada ditanyakan, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, saya Mas Ayu, Pak. Ya. Saya baru dapat info tadi Zoom, jadi masuknya telat. Yang penting sudah ada absen. Ya, nanti absen, ini ya. ada recordnya kan, Pak? Recordnya nanti. Ya. Recordnya nanti mungkin sudah dekat-dekat habis pengumpulan tugasnya nanti. Ya, sudah dekat-dekat waktu pengumpulan tugas baru kumpul recordnya. Ya. Baik, Pak. Jadi bertanya-tanya sama temannya. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Karena makanya selanjutnya ya harus hadir. Karena kelas kita praktek. Kalau praktek itu berarti
harus diikutin. Kalau tidak diikutin, ya tidak akan bisa ngikutin. Ya, selanjutnya awal ketinggalan, terakhir juga ketinggalan nanti. Ya, ini baru awalnya. Ya, karena nanti step kita bukan hanya sekedar ini. Nah, bayangkanlah, ini baru sedikit kan? Iya, Pak. Nah, baru sedikit ini, itu Iya, nanti Pak. bisa penuh. Ya, bisa penuh nanti. Nah, kalau awal ini kita sudah tidak bisa ngikutin, nanti susah Iya. berikutnya ya. Jadi ikutin ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Sama katanya ada grup WA, saya belum masuk, Pak. Belum masuk. Oke. Iya. Nanti ada kawannya di admin atau kamu japri Pak aja nanti ya. Iya, Pak. Di Oke, Pak baik. ini, Terima ya. kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Lumayan deras hujannya sekarang. Oke, sebelum di close, ya silakan Pak. Mau bertanya Pak. Ya. Pak, ini kan kami belum ada yang pemilihan konsen itu lagi penuh Pak. Itu gimana ya Pak? Maksudnya, jadi belum ngambil BI ini, tapi sudah ikut, atau gimana? Baru ikut Pak. Yang penting kalau di KRS-nya ada BI ini aman, sudah. Belum Pak, belum bisa pilih Pak. Belum Bisa bisa Karena pilih, penuh. Pak. Karena Nah. kelasnya udah penuh, Pak. Nah ya, nanti kendalanya kalau kasus seperti ini kalian tidak selesaikan, ya kalian sudah ngikutin kelas Pak BI sampai terakhir dari awal, ya itu Pak tidak bisa ngentri nilainya. Jadi percuma kalian tidak kalian ikutin kuliah Pak tidak bisa masukkan nilainya, dianggap tidak ikut kuliahnya, ya jadi harus diselesaikan, ya kalau ikut kelas Jadi Pak, solusinya gimana Pak? kalian temuin Ibu Eka ya. Ibu Eka, tanyakan Ibu Eka, jelaskan kasusnya. Kalian kan kelas malam, ya gimana caranya dibuka lagi, ya untuk kelas malam. Kelas malam, rasanya ada kelas lain kan? Selain Pak ngajar 5 SP ya? Pak cuma satu kelas yang beda ini. Ada 51 ada ya? 5 SP, Pak. Ah ya, Pak yang ngajar 5 SP. Kelas lain juga ada. Yang malam kelas lain juga ada. Coba ditanya. Ya, Pak cuma ngajar cuma satu kelas ini. Ya, untuk BI ini, yang BI 1 ini. Ya. Kalau mau ikut tetap di kelas Pak, coba lapor sama Ibu Eka. Ya minta dibuka. Ya, Oke, minta Pak. dibuka. Ya. Jangan tidak diselesaikan, kalau tidak nanti terakhir Pak tidak bisa ngasih ngentri nilainya. Ya, rugi kalian. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Silakan yang lain. Yang ketinggalan yang baru ya, itu materinya ada di channel Pak ya. Konsep dasar bisnis intelijen ya. Kita kan sekarang sudah Baik, masuk ya, kita kan sekarang masuk ke prakteknya. Konsepnya ada di channel Pak itu ya. Dipelajari saja ya. Oke, yang lain silakan. Oke. Tidak ada lagi? Oke, tugas minggu depan ya. Kalian buat persis apa yang kita lakukan ini. Sumber datanya sudah ada di grup WA. Ya. Sumber datanya ada di grup WA. Baik, Pak. Kerjakan sesuai yang kita lakukan malam ini. Ya. Simpan dalam format KTR, ya. Format KTR. Kirim ke e-learning. Nanti saya letakkan di e-learning ya untuk pengumpulan filenya, ya. Nanti saya cek ya benar tidaknya, ya. Saya cek benar tidaknya. Ya. Oke, ada yang tanyakan? Sebelum di close? Tidak ada, berarti sudah paham untuk materi praktek yang ketiga ini ya. Praktikum yang ketiga, yang koneksi database sudah ada di YouTube juga. Oke, tidak ada lagi. Saya absen ulang lagi. Masih tidak muncul ya. Si Dinda masih tidak muncul. Oke. Si Nurul, ada Nurul? Oke, sebelum saya close ya. Ini saya putar-putar dulu. Bukalah dulu videonya. Oke. Yep. Tidak ada, ya selesai. Oke, kalau sudah selesai, oke, saya tutup pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan kalian bisa ngikutin, ya. Insya Allah minggu depan ya, kita lanjutkan praktikumnya, ya. Di jam yang sama, Insya Allah kita lanjutkan praktikumnya, ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya.
bisa di lab ya. Oke, silakan di Ya, lab. Pak.